Halo semuanya, jadi untuk kali ini kita akan membahas tentang knowledge management. Di antaranya terdiri dari 1. Pengertian knowledge management, kemudian dan 4. Perbedaan knowledge management. Yang kedua, kita akan membahas tentang perbedaan data, informasi, kemudian tentang knowledge dan wisdom. Kemudian poin ketiga, kita akan membahas tentang pengertian knowledge dan knowledge management system. Dan yang terakhir atau poin keempat, kita akan membahas tentang pengertian knowledge dan juga network system. Baik, mari kita ulas sama-sama. Kali ini kita akan membahas 4 konversi knowledge. Yang pertama yaitu tacit ke thesis knowledge atau yang disebut dengan socialization, dan yang kedua yaitu tacit knowledge ke explicit knowledge atau yang disebut dengan externalization, dan yang ketiga yaitu explicit knowledge ke explicit knowledge atau yang disebut dengan combination, dan yang keempat yang terakhir yaitu explicit knowledge ke tacit knowledge atau yang disebut dengan internalization. Kita akan membahas yang pertama yaitu adalah tacit knowledge ke tacit knowledge atau yang disebut dengan socialization. Pengetahuan bisa didapatkan dari mana saja, utamanya pada pelatihan. Pengetahuan juga dapat didapatkan dengan berinteraksi secara langsung melalui pelatihan. Tetapi seseorang juga bisa mendapatkan pelatihan tidak secara langsung atau berinteraksi dengan pelatihan, yaitu dengan cara memperhatikan dan mengamati lalu mempraktekannya. Dan yang kedua yaitu tacit knowledge ke explicit knowledge atau yang disebut dengan externalization. Pengetahuan ini yaitu ketika seseorang mempunyai pengetahuan yang ada, lalu ia mempunyai pengetahuan yang baru, ketika digabungkan ia akan mendapatkan pengetahuan yang baru, lalu dapat dibagikan kepada organisasi di lingkungannya. Dan yang ketiga yaitu explicit knowledge ke explicit knowledge atau yang disebut dengan combination. Pada konsep ini yaitu menciptakan untuk explicit knowledge yang baru. Ketika explicit knowledge sudah ada, lalu diciptakan dengan cara mengumpulkan, mengkategorikan, dan juga lalu diterjemahkan. Itu disebut dengan kombinasi. Dan yang terakhir yaitu adalah explicit knowledge ke tacit knowledge atau yang disebut dengan externalization. Nah, pengetahuan pada kali ini hampir sama dengan aktivitas belajar, yang dimana kegiatan untuk mengetahui pengetahuan itu dengan cara menangkap ide-ide seperti membaca buku, belajar secara langsung dengan guru. Nah, itu adalah contoh externalization, internalization. Kemudian jika sudah melakukan aktivitas belajar, maka akan dilanjutkan dengan learning by doing atau yang disebut dengan belajar dari pengalaman. Knowledge itu pada umumnya terbagi menjadi 3. Yang pertama ada tacit knowledge, yang kedua ada explicit knowledge, yang ketiga ada core knowledge. Dari tacit knowledge ini sendiri, tacit knowledge adalah pengetahuan yang terdapat dalam pikiran orang lain yang sesuai dengan pemahaman dan pengalaman orang itu sendiri. Contohnya seperti kemampuan dalam bersepeda, kemampuan dalam berbicara, berkomunikasi, kemampuan dalam berbisnis, kayak gitu. Dan ada explicit knowledge. Explicit knowledge ini sendiri adalah pengetahuan yang sudah dikumpulkan serta diterjemahkan dalam bentuk dokumentasi. Contohnya tuh kayak SOP, kayak laporan keuangan, itu masuknya ke explicit knowledge. Dan untuk core knowledge ini sendiri menurut Mikkel itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada core K, yang kedua ada advanced K, yang ketiga itu ada innovative K. Yang dari core K itu adalah pengetahuan dasar untuk berbisnis. Yang kedua ada advanced knowledge, itu adalah pengetahuan bisnis yang membuat produk kita menjadi unik. Ya, yang ketiga itu ada inovatif. Inovatif itu cara bagaimana produk kita dari yang unik menjadi lebih unggul. Selanjutnya itu ada knowledge management atau KM ya. KM adalah proses yang membantu organisasi untuk mengidentifikasi, memilih, mengatur, menyebarkan, dan mentransfer informasi dan keahlian penting yang merupakan bagian dari ingatan organisasi itu sendiri, kayak gitu. Tujuannya itu apa sih? Tujuannya itu untuk memberikan pengetahuan bagi siapa saja yang membutuhkannya.
kayak gitu dimanapun dan kapanpun. Untuk KM dan collaboration system ini adalah salah satu bidang yang paling cepat dan berkembang untuk investasi perangkat lunak. Nah, untuk KM dan collaboration ini saling terikat erat karena knowledge yang tidak dikomunikasikan dan dibagi oleh orang lain hampir tidak berguna. Knowledge menjadi berguna dan dapat ditindaklanjuti ketika di-share dan ke seluruh perusahaan. Banyak manajer menyadari bahwa banyak dari nilai perusahaan mereka tergantung dan pada kemampuan perusahaan untuk membuat dan mengelola knowledge. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang data, informasi, dan wisdom ya. Ada perbedaan penting antara data, informasi, dan wisdom. Yang pertama itu data. Data adalah sekumpulan fakta-fakta objektif diskrit tentang suatu peristiwa atau proses. Yang kedua ada informasi. Informasi itu sendiri adalah data yang mempunyai relevansi dan kegunaannya. Contohnya itu informasi misalnya kumpulan data dan penjelasan yang terkait. Yang ketiga itu ada knowledge. Knowledge itu adalah campuran antara sepenggal pengalaman, nilai-nilai, informasi, konseptual, wawasan para pakar, dan intuisi. Ada 4 dimensi dalam knowledge management. Yang pertama, knowledge adalah aset perusahaan, yang mana knowledge bisa menjadi atribut individu maupun atribut perusahaan. Knowledge juga merupakan aset tidak berwujud. Di dalam knowledge, tidak mengikuti hukum yang semakin berkurang jika dibagikan seperti aset fisik. Hal ini mengalami efek jaringan yang nilainya akan semakin bertambah sebanyak orang yang membagikannya. Yang kedua, ada knowledge mempunyai bentuk yang berbeda. Knowledge dalam hal ini adalah kognitif, psikologikal, dan peristiwa yang terjadi di dalam masyarakat. Yang ketiga, knowledge mempunyai lokasi. Di dalam knowledge, umumnya dipercaya mempunyai lokasi, baik di dalam bentuk verbal, bentuk manusia, dan di dalam bentuk bisnis yang spesifik. Yang keempat, knowledge adalah situasi. Di dalam knowledge, ada yang disebut dengan lengket dan tidak berlaku universal atau tidak mudah dipindahkan. Akhirnya, knowledge ini disebut sebagai situasional dan konseptual. Selanjutnya, ada manfaat knowledge management. Yang pertama, dapat meningkatkan produktivitas dengan membuat pengetahuan yang tersedia lebih cepat dan mudah. Dengan adanya knowledge management, perusahaan menjadi lebih efisien dan efektif dalam menggunakan sumber daya yang langka. Knowledge juga dapat mengurangi biaya dengan mengurangi jumlah pengulangan saat terjadinya masalah yang sama. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan 4 proses value chain knowledge management. Apa aja sih prosesnya? Yang pertama ada acquiry. Acquiry itu adalah suatu perusahaan atau organisasi menentukan ide atau gambaran tentang knowledge management apa sih yang kira-kira akan dibuat dan diperlukan mereka dalam organisasinya. Kemudian yang kedua, proses ini merupakan proses menentukan penyimpanan. Jadi setelah kita menentukan ide software-nya, kemudian kita juga menentukan penyimpanannya. Kira-kira dari sistem informasi ini atau dari knowledge management ini, dokumen yang tersedia nanti akan disimpan di mana? Apakah akan disimpan secara online melalui seperti OneDrive atau Google Drive atau melalui penyimpanan internal komputernya? Seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya di sini ada proses ketiga. Proses ketiga yaitu disseminate atau di mana suatu perusahaan atau organisasi ini menentukan portal apa saja sih yang akan diakses atau disambungkan ke dalam knowledge management yang sudah dirancang tersebut. Apakah portal-portal tersebut akan disambungkan ke email atau juga disambungkan ke instant message atau Wikipedia dan lain sebagainya. Kemudian untuk proses yang terakhir atau proses keempat,
Di sini adalah suatu proses apply atau di mana suatu perusahaan atau organisasi ini menerapkan dari knowledge management yang sudah ditentukan tadi. Dari yang pertama adalah menentukan ide, kedua kemudian menentukan penyimpanannya, yang ketiga menentukan portal apa saja, dan yang terakhir di sini tadi apply atau menjalankan gitu atau menerapkan suatu knowledge management tersebut ke dalam sehari-harinya. Selanjutnya dari 4 proses yang sudah saya bantu jelaskan tadi, selanjutnya kita harus tahu nih teman-teman, apa sih knowledge management itu sendiri. Jadi knowledge management adalah suatu cara taktik atau cara praktis yang diciptakan suatu perusahaan atau organisasi untuk menjalankan atau melakukan operasional perusahaannya. Taktik tersebut biasanya diciptakan untuk mempermudah pegawainya atau anggota organisasi tersebut dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan atau organisasinya. Nah, taktik di sini harus bersifat efektif dan efisien, teman-teman. Selanjutnya, kita juga harus tahu tentang knowledge management system. Apa sih knowledge management system itu? Knowledge management system ini juga tidak jauh artiannya dengan knowledge management. Namun untuk manajemen sistem ini biasanya terdiri dari praktis yang lebih terstruktur lagi gitu untuk pengoperasional perusahaannya. Apa aja sih tujuan dari knowledge management system ini sendiri? Jadi teman-teman, knowledge management system ini memiliki beberapa manfaat dan tujuan. Untuk tujuan pertama di sini tadi untuk mempermudah efisiensi kerja, kemudian yang kedua untuk menambah efektivitas perusahaan, dan yang ketiga di sini untuk membuat perusahaan lebih terstruktur lagi dalam operasional perusahaannya, seperti administrasi yang lebih terstruktur, keuangan yang lebih baik pencatatannya, kemudian rencana anggaran yang lebih jelas untuk kedepannya. Kemudian yang terakhir, organisasi ini juga diciptakan atau bertujuan utama untuk memudahkan karyawan-karyawan di organisasi atau perusahaan tersebut untuk menjalankan aktivitasnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan knowledge management dengan knowledge management system. Knowledge management itu sendiri artinya suatu proses organisasi untuk memperoleh, mengatur, maupun mengkomunikasikan baik tacit knowledge maupun explicit knowledge sehingga orang lain dapat menggunakan untuk menjadi lebih efektif dan produktif. Sedangkan knowledge management system itu artinya suatu sistem informasi yang dirancang untuk memfasilitasi kodifikasi, mengumpulkan, mengintegrasikan, dan menyebarkan pengetahuan atau knowledge itu sendiri ke seluruh organisasi atau perusahaan. Pembahasan selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang knowledge network system. Knowledge network system dikenal juga sebagai expertise location and management system, di mana knowledge network system ini digunakan untuk mengatasi suatu masalah yang timbul ketika pengetahuan yang tepat tidak dalam bentuk dokumen digital, melainkan berada dalam memori individu expert di perusahaan. Sistem ini juga menyediakan direktori online corporate expert dalam well-defined knowledge domains dan menggunakan teknologi komunikasi untuk memudahkan bagi karyawan untuk menemukan ahli yang tepat dalam sebuah perusahaan. Beberapa knowledge network system ini dapat melangkah lebih jauh dengan sistemasi solusi yang dikembangkan oleh para ahli maupun para peneliti sebelumnya, dan kemudian menyimpan solusi dalam database knowledge sebagai best practices atau repository frequently asked questions.